sonan kusumido sungido tura mamarita sama Tuhan merinde Tuhan memuji Shalom, jemaat Tuhan terkasih dalam Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam Sapa HKBP Kebun Jeruk hari ini, hari Senin 22 September 2025. Kita akan menikmati firman Tuhan. Namun terlebih dahulu mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Dengarkan firman Tuhan dari Galatia 3 ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan terkasih dalam Yesus Kristus, kita semua memiliki identitas. Kita memiliki nama, kita memiliki tanggal lahir, kita memiliki alamat di mana kita tinggal, kita juga memiliki status warga negara, kita juga memiliki status apakah kita masih single atau sudah menikah, dan kita juga ada identitas tentang pasti usia kita karena ada tanggal lahir di sana, dan kita juga memiliki status di mana kita sedang menjalani pendidikan atau juga di mana kita bekerja. Lalu setiap identitas yang kita miliki itu bisa mempengaruhi karakter kita. Misalnya kita katakan pekerjaan. Setiap pekerjaan yang kita miliki itu bisa membentuk karakter kita, bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, dan bagaimana kita berbicara dan membuat keputusan, dan juga dalam berperilaku. Jadi pekerjaan itu sangat mempengaruhi karakter kita dalam hidup kita. Bahkan usia kita juga mempengaruhi bagaimana kita berperilaku dalam hidup kita. Kita tahu ketika orang muda, kalau orang muda itu begini berbicaranya, begini cara berperilakunya. Kalau orang tua begini cara berbicaranya, begini perilakunya. Kalau orang lansia itu begini cara bicaranya dan begini cara berperilaku. Nah, di sini kita lihat bagaimana setiap status kita itu bisa mempengaruhi karakter kita. Nah, di sini firman Tuhan berkata kalau kita adalah anak-anak Allah. Ini identitas kita. Identitas kita, atribut kita sebagai anak-anak Allah, dan bagaimana kita berperilaku dalam kehidupan ini sebagai anak-anak Allah. Nah, ini perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita. Ternyata dikatakan di sana kita adalah anak-anak Allah karena kita sudah beriman kepada Tuhan. Nah, ini menjadi dasar dari segala sesuatu dalam hidup kita, di mana iman menjadi dasar, di mana kita menjadi anak-anak Allah. Nah, tentu kita bisa memahami ketika kita beriman, kita percaya kepada Tuhan. Dan ini kita miliki dalam hidup kita ketika kita sudah membuat keputusan kalau kita memang mengikut Tuhan Yesus. Tetapi kita tidak hanya percaya saja, tetapi kita harus mengerti apa yang diajarkan Tuhan. Kita mengerti apa yang kita percaya. Dan bukan hanya itu saja, kita harus mengenal siapa yang kita percaya. Dan bagaimana caranya itu kita membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan juga merenungkan dan juga mengerti dan mengenal, dan kita dapat melakukan firman Tuhan itu sendiri. Nah, tentu zaman sekarang ini ketika kita beriman, tentunya kita bukan hanya beriman begitu saja, tetapi kita adalah orang yang sudah dewasa di dalam iman, yang memiliki kemampuan untuk membedakan yang baik dari yang jahat. Kalau dulunya, kalau jemaat di Galatia itu berasal dari orang kafir, sehingga mereka sudah menerima Yesus, sehingga mereka menjadi anak-anak Allah, hendaknya mereka jangan lagi hidup seperti perilaku lamanya, tetapi hidup seperti yang hidup di dalam Tuhan Yesus. Hidup sebagai anak-anak Allah, meninggalkan semua kegelapan,
sebab mereka sudah hidup di dalam terang Tuhan. Jadi ketika seseorang sudah beriman, maka dia akan menunjukkan buah dari imannya, sehingga seseorang itu dapat dengan sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan secara personal pribadi dalam persekutuan, dan juga dia dapat melakukan, mengimplementasikan buah dari ibadahnya dalam perilakunya sehari-hari. Sehingga dengan demikian dia dapat menjadi terang bagi orang lain juga ketika dia sudah memiliki karakter yang baik, yang sesuai dengan terang Tuhan. Dan tentunya dia pasti melakukan buah-buah roh. Dia akan melakukan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, pengendalian diri, dan segala sesuatu yang baik yang dari Tuhan. Dia pasti melakukannya, karena ketika dia beriman, beribadah, tentu kuasa Roh Kudus ada di dalam hidupnya. Dan harapan sebagai anak-anak Allah, karena kita berbahagia sebagai anak-anak Allah, karena apa yang kita lakukan adalah segala yang baik untuk kita dan juga untuk sesama, terlebih kepada Tuhan, maka siapa yang mau meninggalkan hidup yang demikian? Siapa pula yang tidak mau hidup yang demikian? Hidup dalam kebaikan, hidup dalam terang, dan hidup di dalam segala sesuatu yang terkendali dan berada di jalan Tuhan. Dan ketika kita melihat ini adalah suatu yang baik, maka kita pasti konsisten dan setia melakukannya. Dan kita bersyukurlah kalau kita sudah ditahbiskan atau sudah dipredikatkan sebagai anak-anak Allah, maka kita menjadi bagian pewaris kerajaan Allah, yaitu hidup yang kekal. Dan kita sudah menjadi anak-anaknya yang disayangi, yang dilindungi, dan bahkan diperhatikan lebih. Bahkan sampai hidup kita yang sekarang ini diberkati, dan kita juga diberikan hidup yang kekal. Alangkah indahnya hidup sebagai anak-anak Allah. Hiduplah di dalamnya, dan setialah hidup yang demikian. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu yang sudah menjadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau menyayangi kami, Engkau melindungi kami, Engkau memelihara hidup kami sehingga tidak kurang satu apapun. Berkati kami agar setia kepada-Mu ya Tuhan, ketika kami akan memulai minggu yang baru ini ya Tuhan, untuk melakukan pekerjaan aktivitas kami dalam satu minggu ke depan ini. Kami percaya Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang selalu melindungi kami, karena kami adalah anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, yang sudah melayakkan kami untuk hidup di dalam-Mu, sehingga kami memiliki kekuatan yang baru dan memiliki kebaikan yang daripada-Mu. Bapa di surga, Tuhanlah yang menolong kami dalam kehidupan kami. Engkaulah memberikan kekuatan bagi kami ya Tuhan, di dalam setiap apa yang kami sedang kerjakan, apa yang akan kami lakukan, sehingga kami tetap setia kepada-Mu ya Tuhan. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan yang bersyukur atas hari ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, dan juga merayakan prestasi-prestasi yang lain ya Tuhan, yang mereka peroleh. Bahkan kesembuhan juga, Tuhan berkati semua agar mereka bersyukur dalam sukacita yang Tuhan sudah berikan bagi setiap jemaat-Mu. Tetapi kami mengingat jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan yang mungkin masih lemah tubuhnya karena sakit penyakit, lemah tubuhnya karena usia. Tuhan pulihkan mereka semua ya Tuhan, agar kuat kembali melakukan aktivitas yang seturut dengan kehendak-Mu. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan yang belum mendapat pekerjaan, agar dapat menemukan pekerjaan yang baik, yang cocok, yang dapat memenuhi kebutuhan kehidupan mereka sehari-hari, sehingga mereka bersukacita di dalam Tuhan. Dan seluruh jemaat-Mu yang masih sekolah ya Tuhan, Tuhan berkati agar mereka dapat belajar dengan baik. Dan jika ada jemaat-Mu yang membutuh perhatian khusus ya Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan pulihkan, dan Tuhan berikan kepada mereka jalan keluar dalam kehidupan mereka, bebaskan dari pergumulan hidup mereka ya Tuhan dalam keadaannya, agar mereka dapat kembali normal dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami serahkan hidup kami kepada tangan Tuhan, dan Tuhanlah yang menyertai dan melindungi kami dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setialah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai-mu sekalian. Amin. Yesus Tuhanku, bersihkan Tuhan.
bersih